kita. Universitas jelas tambah, ada 37 universitas. Oh, sekarang malah 43. Tambah terus. Nah, yang diminta lagi Pak Yai, nanti rumah sakit harus diprogramkan ke depan ini. Dan ditambah terus, yang kemarin sudah dibangun, besok kalau bisa setiap wilayah Kiai mintanya ini, dari yang 28 ini. Juga cabang-cabang menginginkan Pak Yai bahwa karena eranya sudah digital, ini semua nanti seluruh data, dokumen, apa urusan dengan cabang agar mudah, harus atau mintanya Pak Yai agar dibuatkan digital manajemen NU yang memang sudah dimulai, tinggal disempurnakan. Itu permintaan 20 wilayah NU dan 28 PWNU dan 364 cabang. Selain kiai-kiai sepuh yang Pak Kiai sendiri diminta langsung, dan selain diminta langsung ada yang bikin surat, maka kita hanya nampung Pak Kiai. Nah, mudah-mudahan permintaan ini kami harap Pak Kiai untuk bisa menyampaikan dan menjawabnya atas permintaan para pengurus wilayah dan cabang-cabang serta para kiai-kiai sepuh. Itulah intinya. Mudah-mudahan Pak Kiai berkenan ini Pak Kiai itu untuk siap menjadi calon dulu dan insya Allah sukses jadi lagi pada periode mendatang muktamar yang ke-34 di Lampung yang akan diselenggarakan pada tanggal 23, 24, 25 Desember 2021. Itulah kira-kira Pak Yai permintaan singkatnya. Kami mohon untuk bisa dipenuhi Kiai, untuk bisa dipenuhi atas permintaannya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan sebagian besar para pengurus wilayah dan PCNU untuk meneruskan kembali program-program NU dalam 5 tahun ke depan. Antara lain menuntaskan program-program terobosan yang telah kita rintis, pembangunan Universitas NU dan ITS NU yang sampai hari ini sudah 43 ketika periode Menteri Pak Nuh 24, periode Menteri Pak Nasir sampai ke 38, periode Pak Nadim ini ditambah 5 jadi 43 yang sudah disampaikan oleh Pak Marsudi tadi. Kemudian program pengiriman mahasiswa S1, S2, S3 berbagai bidang sains dan teknologi ke Eropa, Amerika, Australia, Rusia dan Cina dan India, dan yang jurusan agama ke Maroko, Al-Azhar Mesir dan ke Saudi Arabia. Itu semua katakan kita teruskan agar lebih bermanfaat lagi, mencetak kader-kader NU yang handal, yang betul-betul memahami agama Islam sebagai agama kemanusiaan, agama peradaban, agama kebudayaan, bukan hanya pemahaman teologi dan syariat saja. Juga kemandirian ekonomi, digitalisasi, database dan layanan bagi warga NU insya Allah akan kita teruskan, kita sempurnakan, kita tingkatkan, yang sekarang sudah kita mulai dari periode sekarang ini. Yang penting lagi adalah riayatut turath, menjaga akidah, amaliyah, fikrah dan harokah NU dalam bingkai wasatiyah, moderat dan tasamuh, toleran. Jadi NU sejak dulu sampai sekarang pemimpinnya boleh berganti, Rois Amnya berganti, ketua umum ganti-ganti, tapi prinsip wasatiyah dan tasamuh tidak pernah berubah.
NU tetap sebagai organisasi Islam besar yang menegakkan Islam berperadaban, Islam yang toleran, moderat, santun dan ramah, anti radikalisme, anti ekstremisme, apalagi sampai terorisme. Sejak dulu, sekarang dan seterusnya. Bahkan prinsip NU adalah mayoritas melindungi minoritas. Itu prinsip NU itu. Kita yang mayoritas ini berkewajiban melindungi minoritas. Bukan atau sama sekali tidak ada sedikit pun mayoritas, NU mayoritas menzolimi, menginjak yang minoritas. Sama sekali tidak ada itu. Bahkan mayoritas melindungi minoritas sebagai membangun ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah. Menjalankan perintah para ulama sepuh untuk membawa NU menjadi berkah dan maslahat bagi kaum Ahlussunnah wal Jamaah Islam, terutama di dunia Islam, terutama di Timur Tengah, terutama perdamaian di kawasan Arab dan kemerdekaan Palestina. Ini saya berkali-kali mengatakan saya jaga NU ini dari gerakan-gerakan liberal atau radikal. Liberal dalam arti jauh dari pesantren, jauh dari ulama pesantren, jauh dari kitab-kitab kuning, bahasa gampangnya kutubut turath, kitab kuno yang ditulis oleh para ulama. Saya jaga NU tidak boleh menjauhi itu semua. NU tetap berangkat dari pemahaman kitab kuning, yaitu Islam berperadaban, berbudaya, berakhlak, dan tetap dekat dengan pesantren karena berangkatnya NU dari berbasis pesantren, dan menghormati, taat kepada ulama pesantren. Itu yang paling mendasar. Kemudian saya menjaga netralitas sikap saya terhadap luar negeri atau sikap PBNU terhadap politik luar negeri. Selama Israel tidak mengakui Palestina, maka PBNU menolak mengakui Israel. Apalagi sampai datang ke Israel. Selama mereka belum mengakui negara Palestina, maka kami tidak mengakui negara Israel. Kalau sudah saling mengakui, ayo kita hormati perdamaian itu. Tapi yang betul-betul damai, betul-betul perdamaian hakiki, assalamul hakiki, bukan assalamu siasi, tapi perdamaian hakikat dan perdamaian, bukan politik, bukan diplomasi, tapi betul-betul perdamaian. Itu baru saya hormati itu. Oleh karena itu, sekali lagi berdasarkan alasan-alasan tadi, sekali lagi saya siap mentaati perintah para kiai sepuh dan mengkabulkan permohonan para pengurus wilayah dan para pengurus PCNU agar saya siap dicalonkan kembali sebagai ketua PBNU di muktamar akan datang.